Ada 3 hal yang insya Allah ingin kita sampaikan dalam kesempatan khutbah Jum'ah yang mulia ini. Ana ad-da'i bi-imani, ana al-islam rabbani, sa'ali rayati dawman wa ahmi saffa ikhwan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina Muhammad qaidil mu'minina fid dunya wal akhirah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Wallahu subhanahu wa ta'ala yuhibbul muttaqin. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunt wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bapak dan saudara-saudara sekalian, jamaah salat Jum'ah rahimakumullah. Setidaknya ada 3 hal yang insya Allah ingin kita sampaikan dalam kesempatan khutbah Jum'ah yang mulia ini. Yang pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi sudah terbuka dengan sangat lebar, sangat luas. Yang sebelumnya kita merasakan dan mengetahui bahwa ibadah di sana tertutup, lalu kemudian terbuka perlahan, dan alhamdulillah kini sangat terbuka. Silakan siapa saja yang ingin beribadah di sana, maka Masjidil Haram, Masjid Nabawi terbuka. Dan insya Allah tidak ada lagi pembatasan-pembatasan sebagaimana yang terjadi belakangan ini. Insya Allah yang mau menunaikan ibadah haji, semoga bisa menunaikan dengan sebaik-baiknya. Silakan. Dan yang mau menunaikan ibadah umroh juga silakan, terbuka, sangat lebar dan sungguh luar biasa. Memang ibadah di sana menyedot hati seluruh umat manusia, tentu saja hamba-hamba Allah yang beriman. Maka hari-hari ini ibadah di sana sangat padat, siang dan malam. Kita mengira di malam hari itu sepi, ternyata tidak. Di malam hari itu justru sangat ramai sekali.
nyaris seperti ibadah haji. Dan memang sulit sudah untuk dibedakan ini haji atau umrah. Dan itu adanya setiap hari. Dari seluruh penjuru dunia, manusia berbondong-bondong ke sana silih berganti. Ada yang 1 pekan di sana kembali lalu digantikan dengan yang lainnya dan terus menerus. Dan semua merasakan kenikmatan, kelezatan, kedamaian, nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakau wa hudan lil alamin. Memang itulah rumah pertama yang dibangun di muka bumi, yang penuh berkah sebagai petunjuk bagi umat manusia. Di dalamnya ada ayat-ayat Allah. Fihi ayatum bayyinat. Ada ayat-ayat yang sangat jelas menunjukkan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga digelar nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa makanan dan minuman di tempat yang gersang dan tandus. Tapi alhamdulillah tidak ada kekurangan makanan, tidak ada kekurangan minuman. Air di sana melimpah memenuhi kebutuhan siapa saja yang hidup dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sana masih sangat jelas ada maqamu Ibrahim. Ada maqam, tempat berpijaknya Nabi Ibrahim dahulu membangun Masjidil Haram, membangun Ka'bah. Maqam artinya tempat berpijak, telapak kaki Nabi Ibrahim. Dan disebutkan waman dakhalahu kana amina. Siapa yang masuk di tempat itu aman. Aman. Padahal penuh sesak. Alhamdulillah, semuanya aman. Berdesak-desakan tetapi aman. Berhimpit-himpitan tapi nikmat. Ibadah dengan sangat penuh sesak tapi nikmat. Mungkin ada yang terpijak kakinya, mungkin ada yang tersenggol kepalanya, tapi alhamdulillah tidak ada yang tersinggung hatinya. Justru merasakan kenikmatan rukuk sujud dengan penuh sesak menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah diantara anugerah nikmat yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk biasanya yang ke sana bisa singgah setelah itu atau sebelumnya ke Masjid Nabawi, yang juga terasa sangat nikmat seakan-akan bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sana ada raudhah yang dibagi secara antri untuk mendapatkan giliran. Bisa duduk sejenak atau sholat sejenak di raudhah itu. Terbayang seakan-akan di samping kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang kita umat Nabi Muhammad, tapi iya, kita tidak bisa berjumpa secara langsung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita bisa merasakan eksistensi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah padam. Karena ajarannya yang kita lakukan dan peninggalannya yang masih jelas ada. Dan karena itu kita merasakan ketika melewati rumah Nabi atau kuburan Nabi, kita merasakan seakan-akan kita langsung menyampaikan salam assalamu alayka ya Rasulullah. Kita seakan-akan menyampaikan salam secara langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu tentu kenikmatan tersendiri yang terbayang. Mudah-mudahan
ya kita di dunia tidak berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi mudah-mudahan nanti kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat, di surga, diajak oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk minum telaganya dan diajak untuk masuk surga. Karena disebutkan bahwa orang-orang beriman yang tidak berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beriman kepada Nabi Muhammad itu dirindukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad merindukan umatnya yang tidak pernah dilihat di dunia, dan umat itu tidak juga melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap kita termasuk umat Nabi Muhammad yang dirindukannya itu. Oleh karena itu silakan Bapak dan saudara-saudara sekalian yang sudah meniatkan diri untuk menunaikan ibadah haji, silakan dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Yang mempersiapkan diri untuk melakukan ibadah umrah juga silakan untuk mempersiapkan dengan sebaik-baiknya. Karena alhamdulillah maftuh, Masjidil Haram terbuka, Masjid Nabawi terbuka. Meskipun iya kita harus berdesak-desakan dan berhimpit-himpitan, dan itu merupakan kenikmatan. Yang kedua, Bapak dan saudara-saudara sekalian, alhamdulillah dengan demikian wabah Covid sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur kepada Allah. Wabah itu sudah dicabut. Karena tidak ada lagi di sana yang berbicara tentang Covid. Tidak ada yang berbicara lagi tentang virus itu. Tidak ada lagi. Dan dengan demikian insya Allah wabah itu sudah dicabut. Tinggal persoalannya, apakah betul kita mencabutnya di dalam hati kita atau tidak? Karena sudah dicabut. Tidak ada. Di bandara di sana, di Malaysia, di Jeddah, di Madinah, tidak ada lagi orang berbicara tentang Covid. Di Madinah, di Makkah juga tidak ada lagi orang yang berbicara tentang masker, tentang ini. Kalau ada orang pakai masker karena biasa, memang di sana ada flu biasa, ada debu, pakai masker. Tapi tidak ada lagi yang berbicara tentang soal Covid. Maka mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan paranoid hidup di dunia ini. Soal penyakit biasa sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai menghalang-halangin ibadah kita kepada Allah. Jangan karena suatu penyakit ini dan itu lalu menjadikan kita sebagai alasan untuk beribadah kepada Allah. Masjidil Haram sudah terbuka, Masjid Nabawi terbuka, maka hendaknya kita makmurkan masjid-masjid yang ada di sekitar kita. Mari kita makmurkan masjid. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Orang yang memakmurkan rumah-rumah Allah, itulah memang orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Bukti iman kita kepada Allah adalah kita memakmurkan rumah Allah. Jangan mimpi kita ingin ke Makkah, kita ingin ke Madinah, kita ingin sholat di Masjidil Haram, kita ingin sholat di Masjid Nabawi, tapi kita berat melangkahkan kaki kita ke masjid yang ada di tempat kita, yang ada di samping kita, yang ada di depan kita. Mari kita makmurkan masjid-masjid yang ada di sekitar kita, dan dengan demikian kita insya Allah akan terpanggil dan dipanggil untuk datang di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, dan kita nanti diajak oleh Nabi Muhammad SAW masuk surga. Rasulullah SAW bersabda, "Idza ra'aitum rajulan ya'tadul masajid fasadu lahu bil iman." Kalau kau melihat ada orang kok sering ke masjid, bolak-balik ke masjid, maka saksikan bahwa dia adalah betul-betul beriman. Maka tentu sebaliknya, kalau ada di antara kita yang malas ke masjid, tidak mau ke masjid, maka sulit untuk mendapatkan predikat sebagai orang yang beriman. Mari kita bersyukur kepada Allah. Wabah alhamdulillah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur kepada Allah. Dan syukur itu berarti kita buktikan
dengan menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadahlah kalian kepada Rabbmu, Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu. La'allakum tattaqun, agar kalian itu bertakwa. Yang ketiga, Bapak dan saudara-saudara sekalian, sebagai hamba-hamba Allah yang beriman, mari kita bersatu padu. Sebagai hamba-hamba Allah, umat Nabi Muhammad yang menyandang status sebagai orang-orang yang beriman, mari kita eratkan persaudaraan. Mari kita bersatu padu. Jangan kita mau diadu domba. Jangan mau kita diadu agar kita berselisih dengan saudara kita, agar kita suudon dengan saudara kita, agar kita tidak enak hati dengan saudara kita hanya karena perbedaan-perbedaan yang sepele, yang kecil. Jangan sampai kita mau diadu domba dengan mengatakan saudara kita itu sesat, saudara kita itu Wahabi, saudara kita itu Aswaja ini dan seterusnya. Tidak. Kita semuanya ini adalah umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita bersatu padu. Kalau ada perbedaan-perbedaan yang bersifat khilafiyah biasa, kita toleran. Kalau kita bisa toleransi dengan orang-orang non-Islam, tentu kita lebih bisa toleransi dengan saudara-saudara kita sendiri yang sama-sama sholatnya menghadap kiblat, yang sama-sama syahadatnya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yang sama-sama menjalankan sholat 5 waktu, yang sama-sama menunaikan zakat. Mari kita bersatu padu. Jangan ada yang mau diadu domba. Iya, kita umat Islam ini ada organisasi-organisasi ini dan itu. Adanya organisasi ini dan itu jangan membuat kita berpecah belah. Hendaknya justru memperkuat eksistensi kita sebagai umat Islam. Jangan membuat kita sakit hati, hasad, iri dan dengki. Hendaknya justru kita gunakan bahwa umat Islam ini adalah umat yang besar. Umat Islam ini adalah umat yang satu, seperti kal jasadil wahid, seperti tubuh yang satu. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya umat Islam itu adalah bersaudara. Yang di Makkah itu saudara kita, yang di Madinah saudara kita, yang di Mesir saudara kita. Kalau ada orang-orang Islam di Amerika itu saudara kita. Kalau ada orang-orang Islam di Bali itu saudara kita. Kalau ada orang-orang Islam di Jawa itu saudara kita. Ada orang-orang Islam di Bengkulu, ini semuanya saudara kita. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang beriman itu adalah saudara, dan nanti akan dipanggil semuanya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak dipanggil atas dasar organisasi kita. Ingat, kita tidak dipanggil oleh Nabi atas dasar organisasi kita. Sebagaimana di alam kubur, kita tidak ditanya apa organisasimu, tapi kita ditanya madinuk, apa agamamu. Jawaban kita bukan NU, bukan Muhammadiyah, bukan Salafi, bukan Wahabi, bukan Aswaja, tapi jawaban kita adalah Islam. Ketika kita ditanya madinuk, apa agamamu, jawaban kita yang benar dan diterima adalah Islam. Oleh karena itu, hendaknya Islam ini yang ada di dalam jiwa kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kalian meninggal dunia kecuali betul-betul kamu menjadi orang Islam. Boleh berorganisasi ini dan itu boleh, tapi untuk memperkuat Islam, bukan justru melemahkan Islam. Ya. Karena yang kita perjuangkan bukan organisasi, yang kita perjuangkan bukan partai, tapi yang kita perjuangkan adalah Islam. Karena itu nanti yang kita bawa untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampai kita berorganisasi, kalau sampai kita berpartai,
lalu melemahkan Islam, maka lepas organisasi itu, maka lepas partai itu, karena berarti itu tidak benar. Kita berorganisasi, kita berpartai, kita bergolongan, itu adalah untuk memperkuat Islam, untuk memperkuat Islam, bukan untuk melemahkan Islam. Wa kunu ibadallahi ikhwanah, kata Nabi, dan jadilah kalian itu sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu, innahu was-samiul alim, wa tub alaihi innahu wat-tawwabur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah, wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa iyaya bi taqwallah. Wallahu subhanahu wa ta'ala yuhibbul muttaqin. Wa qala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi waktu, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, mau nasihat menasihati dalam kebenaran, dan mau nasihat menasihati untuk selalu menetapi kesabaran. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li asatidatina wa li ikhwanina wa li jami'il muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'awat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ja'alna min ashabil jannah jannatika jannatil firdaus ma'a nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wala dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.